Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya di seluruh penjuru Nusantara. Kali ini saya sedang berada di loket pemberangkatan daripada PO Bis Perintis yang sekarang sudah berada di depan, tepat di depan Rumah Sakit Sudarso ya, berseberangan langsung dengan Rumah Sakit Sudarso. Nah, kawan-kawan, saya sudah lama tidak ngevlog tentang perbisan, dan lagi saya sudah lama juga memang tidak upload di YouTube. Jadi kali ini saya mau lihat bis yang di belakang saya ini yang juga sempat vakum tentunya kala itu melintas untuk melayani kelas AC ya di PT Perintis sendiri. Dan sekarang mereka menyediakan jasa lain ya, istilahnya tuh maksudnya kelas lain yang memang apa ya, dibilang kekinian ya, model lekrasnya ini diubah. Jadi kita mau lihat ke dalam seperti apa ubahan yang telah dilakukan oleh PT Perintis ini sendiri. Dan yang pastinya bis ini lanjut jalan lagi ya teman-teman, maksudnya udah kembali beroperasi seperti biasanya. Jadi satu dari sini, satu dari Putu Sibau. Tarifnya sendiri itu kemarin saya tanya itu 250.000. Kelasnya AC tapi non toilet ya teman-teman. Seatnya 21 dan model kelas terbaru. Jadi biar nggak penasaran, ayo kita ke dalam. Kita masuk ke dalam ya. Oh iya, sasisnya daripada bis ini adalah Hino FC ya, Hino FC 190. Nah, ini drivernya ini Mbah Nardi yang dulunya di Borneo Trans. Nah, seperti ini ya teman-teman, bentuk daripada leg restnya yang saya bilang keginian. Nah, leg restnya jadi begini. Ini bisa ditarik. Nah, jadi kalau nggak mau dipakai tinggal dirilis. Palingan begini duduknya. Nah, begini ya. Dan sebelumnya juga saya udah pernah review tentang bis ini sebelum ada ubahan lekrest yang seperti ini. Dan memang pada dasarnya kemarin waktu baru datang dia belum ada lekrestnya teman-teman, cuman hanya melayani kelas AC seat 21. Cuman kalau untuk baris terbelakang memang nggak ada lekrestnya karena memang sempit, bingung juga kalau mau dibuat lekrest. Nah, itu ada sound system. Jadi jumlah kursinya sekarang jadi tinggal 24 dari 30 seat. Jadi ada beberapa seat yang memang dikurangin di sini ya teman-teman. Nah, model bagasinya seperti ini, bagasi tertutup. Nah, dan untuk tarifnya sendiri seperti yang saya katakan tadi itu 250.000 ya. Kayaknya di sini lebih enak. Kenapa saya katakan di sini lebih enak yang ini? Karena ini nggak ada yang menghalangi, dan lagi juga tidak mengganggu orang lain ya. Kalau di sini kan seatnya bisa kita reclining tapi nggak bisa sampai full karena kita mikirin juga kaki orang di belakang. Jadi kalau kita begini terus orang di depan lagi reclining, itu kena kaki kita. Jadi reclining segini aja juga udah cukup. Ya, hasilnya dingin banget nih sampai berair. Ini baru datang dari Putu Sibau ya teman-teman. Jadi ini jadwal keberangkatannya nih selang-seling ya, selang-seling. Ini model lekrestnya begini. Nah, jadi menurut penuturan daripada driver yang bawa bis ini, nah, penumpang pada senang nih dengan model seat yang begini, yang pakai lekrest begini. Ini jadi enak ya, duduknya bisa selonjoran kayak gini ya, bisa selonjor. Nah, gimana nggak enak coba. Jadi posisi seperti ini bisa tiduran, kaki juga nggak gantung ya kan. Kalau misalnya capek begini ya tinggal begini. Nah, dan juga di setiap baris bangku ini ada tempat penyimpanan ya. AC yang pasti tentunya sedingin banget. Nah, itu ada blower AC nya. Itu ada hiburannya juga, ada TV. Cuman kalau mati gini kan dinaikin TV-nya. Jadi nanti kalau pas naik penumpang itu tinggal dibukain. Ini lagi perbaikan, ganti bearing depan sebelah kiri ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari lingkar setirnya ini mirip kayak Hino RN ya. Ya sih, satu bangsa masih sih. Lorong-lorongnya juga nggak sempit. Nah, udah dikasih karpet begini, bisa di reclining, tinggal kasih bantal aja nih. Oh ya, ada bantal leher sih, ada bantal leher, ada selimut juga. Dan juga kalau saya perhatikan ini lebar bangkunya ini
udah maksimal ini ya menurut saya. Jadi kalau lebih dilebarin lagi kayaknya mengganggu, kehalang jadi jalan untuk ke belakang. Nah, ini untuk di belakang ini agak sempit, ini terhalang sama pembatas ini ya. Coba saya lewat. Dan di belakang juga gak sempit-sempit amat ya. Untuk jarak kaki ke depan masih jauh ya, masih bisa selonjor begini. Cuman memang ya nggak gantung sih kalau dengan tinggi badan yang seperti saya 170 cm ya, agak tinggi sekarang. Jadi nggak gantung, dan yang pasti nih gini, keangkat nih di sini posisinya. Cuman yang belakang ini nggak tahu sih bisa di reclining atau enggak. Oh, nggak bisa ya, nggak ada ini juga di sini, nggak ada kandang macan. Ini kayaknya sih dijadiin kandang macan deh, tempat tidur supir 2. Tapi kayaknya memang bukan pakai supir 2 sih, ini supir 1 aja ini. Soalnya si Mbah Nardinya memang sendiri. Ini untuk reclining ya teman-teman. Nah, model armrestnya model begini. Nah, bisa dilipat terus bisa dirilis begini. Enak ya. Kalau saya pengennya kalau naik bis ini memang duduknya di belakang sini. Cuman kalau untuk buat trip report agak susah ya ngambil video ke depan begini nih. Cuman kalau ke samping ini kacanya, jendelanya lebar banget. Ini medium ya teman-teman, medium. Jadi ukurannya ini udah kayak big bus, cuman kurang lebar aja dikit. Kalau tingginya mungkin udah hampir sama dengan yang HD ya, body yang HD. Nah, jadi kalau duduk di depan seperti ini, nah ini untuk ngambil trip report pas banget. Cuman agak kehalang ini ya. Nah, jadi gini duduknya. Nah, sampai di kursi depan sekalipun dia disediakan tempat penyimpanan seperti ini. Oke. Dan bis ini awalnya kemarin sempat jalan, cuman beberapa bulan vakum ya teman-teman, karena memang peminatnya kurang. Ya karena kelasnya AC, jadi harus ada toilet. Cuman menurut saya, kalau saya biasa naik bis, jarang saya buang air kecil di bis. Karena kalau untuk kontur jalan seperti di Kalimantan Barat ini kan tidak rata, tidak ada tol, jadi agak keganggu kalau kita lagi buang air kecil gitu ya. Nah, jadi makanya terobosan terbaru daripada PT Perintis ini sendiri nih, mengubah tempat duduknya, yaitu mengurangi beberapa seat. Jadi dibuatlah semacam ini leg rest kekinian. Nah, jadi bisa dirilis, bisa juga dipakai. Jadi enak gitu ya. Kalau buat perjalanan jauh sekitar 15 jam, saya rasa ini kaki nggak akan bengkak ya. Ini bisa selonjor. Dan untuk pandangan ke samping sendiri, dia tanpa ada semacam ini ya, embel-embel kayak selendang. Selendangnya ditaruh di atas gitu. Nah, jadi nggak akan menghalangi pandangan si penumpang yang duduk di depan. Apalagi kalau kita buat trip report ini keren. Jadi kalau kita pandang sebelah sana itu lebih enak gitu ya, tanpa ada aksesoris yang mengganjal gitu ya. Visibilitas kita juga nggak terganggu tentunya. Nah, pandangan kita ke supir. Jadi itu memang pas banget ini duduknya di sini kalau kita ambil video ya. Dan di sini juga lebih enak sebenarnya di tengah. Jadi dia posisinya nggak terlalu tinggi dari antara ya, biasanya kalau kita naik big bus itu kan tinggi nih posisinya daripada supir. Jadi kayaknya si pengemudi itu di bawah. Kalau ini kan nggak terlalu tinggi. Nah, begini. Nah, ini kalau saya taruh kameranya sejajar dengan mata saya begini pandangan ke depan, tanpa ada tameng, cuman ada semacam ini kayaknya kayak apa ya, sun visor. Jadi kalau mas misalnya panas matahari gitu kan nggak buat supirnya silau. Itu emergensinya ya teman-teman. Oke, kita turun ke bawah. Untuk penampakan daripada eksteriornya seperti ini ya teman-teman. Tuh, bagasinya nggak bagasi tembus seperti layaknya sasis premium. Cuma bagasinya model begini. Ini tempat toolkit. Nah, ini untuk tempat barang.
Cuman kalau ke atas nggak ada tempat untuk ini ya, bagasi di atas ya, tempat barang gitu. Jadi memang benar-benar kelasnya eksekutif AC ya. Seatnya 21 dengan model crash seperti yang saya jabarkan tadi. Ini karoserinya dari Gunung Mas, bodinya Zeppelin M5. Nah, jadi di belakang juga bisa jadi peruntukan untuk tempat ban serep juga bisa ya teman-teman. Untuk tempat barang-barang juga bisa. Karena memang ini kan mesin depan Hino FC. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah tadi video singkat dari saya tentang bis PT Perintis yang kembali melayani trayek Pontianak Putu Sibau dengan kelas AC eksekutif namanya kayak. Padahal ini kalau lihat dari seatnya udah royal ya. Tentunya ini dengan model Leclerc terbaru. Baiklah teman-teman, demikianlah video singkat dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya ada waktu untuk mencoba bis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.